Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Akila Nadina dengan NIM 2411201019. Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pada mata kuliah Fisiologi Mikrobia. Pada soal pertama, gambar di atas menjelaskan tentang apa? Gambar tersebut menjelaskan tentang jalur metabolisme fermentasi pada kultur campuran berbasis glukosa yang memperlihatkan berbagai cabang metabolisme dari glukosa hingga produk seperti asam laktat, etanol, butirat, propionat, dan lain-lain. Pada area pertama, glukosa, molekul gula sederhana yang menjadi sumber utama energi bagi mikroba, dimasukkan ke dalam sel mikroba dan mulai dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil melalui jalur glikolisis. Jalur glikolisis dikenal dengan jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau IMP, di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Selain IMP, beberapa mikroba menggunakan jalur alternatif yang disebut jalur Eppner-Dodorov atau EDI, yang mengubah glukosa menjadi pirufat melalui reaksi kimia yang sedikit berbeda. Kemudian menghasilkan ATP lebih sedikit namun lebih efisien dalam penggunaan enzim. Setelah terbentuknya pirufat, metabolisme fermentasi bercabang ke beberapa jalur berbeda. Area kedua, yaitu pirufat, dapat diubah menjadi produk seperti gliserol, 1,2 propandiol, atau delaktat. Jalur-jalur ini penting dalam menghasilkan senyawa yang berperan dalam keseimbangan redoks dan produksi energi mikroba. Area ketiga menjelaskan jalur metabolisme yang membentuk produk-produk fermentasi populer seperti senyawa aroma dan etanol. Cabang ini sangat relevan dalam industri minuman, fermentasi, dan bioenergi. Pada area keempat, pirufat diubah menjadi asam-asam organik seperti format, asetat, butirat, dan alkohol. Beberapa produk ini digunakan sebagai bahan bakar hayati, bahan baku kimia industri, atau aditif makanan. Yang terakhir, pada area 5 dan 6 menjelaskan tentang jalur siklus asam dekarboksilat, di mana produk akhir yang dihasilkan termasuk propionat, suksinat, dan propanol. Jaringan ini membantu mikroba mengoptimalkan penggunaan karbon dan menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, dalam proses metabolisme fermentasi, jalur mana yang digunakan mikrobia? EDI atau IMP, atau keduanya? Mikrobia biasanya menggunakan jalur IMP atau Embden-Meyerhof-Parnas, yaitu sebagai jalur utama dalam proses fermentasi karena jalur ini lebih efisien dalam menghasilkan energi ATP dari glukosa. Namun, beberapa mikroba tentu dapat menggunakan jalur EDI atau Eppner-Dodorov yang menghasilkan energi lebih sedikit, tetapi prosesnya lebih sederhana dan hemat enzim. Ada juga mikroba yang memanfaatkan kedua jalur tersebut bergantian pada kondisi lingkungan dan jenis substrat yang tersedia. Jadi, secara umum, mikroba dapat memilih IMP atau EDI atau keduanya sesuai kebutuhan metabolisme dan adaptasi terhadap lingkungannya. Pada jalur EDI dan IMP
tidak hanya berfokus pada proses metabolisme fermentasinya saja, tetapi jalur EDI dan DMP juga mempunyai perbedaan dan keunggulannya. Adapun perbedaannya, yang pertama jalur EMP. Jalur EMP memecah glukosa menjadi 2 molekul pirufat melalui 10 langkah enzimatik, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Jalur ini adalah jalur glikolisis klasik yang digunakan sebagian mikroorganisme dalam fermentasi dan respirasi aerobik atau anaerobik. Yang kedua, jalur EDI. Jalur EDI memecah glukosa menjadi pirufat melalui jalur yang lebih pendek dan berbeda enzim, menghasilkan hanya 1 ATP, 1 NADH, dan 1 NADPH per molekul glukosa. Jalur ini ditemukan pada beberapa bakteri khusus seperti Pseudomonas. Adapun keunggulannya, yang pertama, jalur EMP. Jalur EMP menghasilkan lebih banyak ATP atau energi dibandingkan jalur EDI, sehingga lebih efisien untuk produksi energi selama fermentasi. Kemudian, jalur EDI membutuhkan lebih sedikit enzim dan langkah reaksi, sehingga dapat memberikan keuntungan kinetik, yaitu laju metabolisme lebih cepat pada mikroba yang menggunakannya. Jalur EDI menghasilkan NADPH untuk biosintesis dan detoksifikasi, memberikan keunggulan biosintetik. Soal selanjutnya, apabila di tengah proses metabolisme fermentasi, substrat yang digunakan berganti, bagaimana sistem metabolisme fermentasi akan berjalan? Jadi, jika di tengah proses metabolisme fermentasi terjadi berganti substrat yang digunakan, sistem metabolisme mikroba akan beradaptasi melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, fase adaptasi atau disebut lag phase, yaitu mikroba akan mengalami periode penyesuaian saat substrat berubah. Pada fase ini, mikroba mensintesis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mencerna substrat baru agar proses fermentasi dapat berlangsung efektif. Dan yang kedua, perubahan ekspresi gen, yaitu regulasi genetik akan mengaktifkan jalur metabolik yang sesuai dengan substrat baru. Gen-gen yang mengkode enzim untuk metabolisme substrat lama akan direpresi, sementara gen jalur metabolisme substrat baru diinduksi. Lanjut yang ketiga, dinamika enzimatik, yaitu aktivitas enzim yang relevan akan meningkat pada jalur metabolisme baru, sementara aktivitas jalur lama menurun, menyesuaikan aliran karbon dan energi dengan substrat yang tersedia. Yang keempat, keseimbangan energi dan redoks. Mikroba akan mengatur ulang jalur fermentasi agar tetap efisien dalam menghasilkan energi atau ATP dan menjaga keseimbangan redoks, mengoptimalkan penggunaan substrat baru. Yang terakhir, dampak pada produk fermentasi. Pergantian substrat dapat menyebabkan perubahan hasil metabolit akhirnya karena jalur metabolisme yang berbeda menghasilkan produk fermentasi yang berbeda pula. Pada soal terakhir, perhatikan area diagram 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam industri fermentasi. Apa pengaruh dari kelima area diagram tersebut? Kelima area diagram 2, 3, 4, 5, dan 6 pada gambar metabolisme fermentasi memiliki pengaruh dalam industri fermentasi sebagai berikut. Yang pertama, area 2, maksudnya cabang jalur alternatif pirufat, berperan dalam menghasilkan produk seperti gliserol dan dipropilen glikol yang digunakan dalam industri makanan dan biofarmasi
sebagai bahan tambahan dan pengawet. Area ketiga, cabang produk dari piruvat, misal etanol, asetoid, dan butandiol, yaitu berperan dalam industri minuman beralkohol, biofuel atau etanol, dan industri kimia sebagai bahan baku senyawa aroma dan pelarut. Area 4, pembentukan asam organik dan alkohol seperti asetat, butyrot, dan butanol, yaitu mendukung produksi bahan bakar hayati, maksudnya biobutanol, makanan fermentasi, yaitu asam organik sebagai pengawet rasa, serta bahan kimia hijau dalam bioproduksi. Area 5, siklus asam dikarboksilat untuk menghasilkan propionat, laktat, dan lain-lain, yaitu berperan sebagai asam organik yang digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan pembuatan bahan pengawet. Terakhir, area 6, siklus asam trikarboksilat dan produk metabolit turunan, yaitu mendukung produksi suksinat dan propionat yang merupakan bahan baku kimia dalam industri plastik, farmasi, dan bioteknologi.